Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal wafa. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفي رواية أخرى من تشبه بشيء فهو asirul lahu. Sadaqallahul azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Ilmu bisa dicari oleh seseorang, baik itu melalui madrasah ataupun juga melalui pondok pesantren. Tetapi hikmah hanya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisinya. May yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hikmah kepadanya, sungguh benar-benar orang tersebut dibentangkan luas sehingga kemudian dalamnya laut dapat diukur, tetapi hikmah yang ada pada diri ahli hikmah masih lebih dalam lagi. Faqad utiya khairan katsira. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kebaikan yang amat sangat banyak sekali. Maka ahli hikmah, dia senantiasa berusaha untuk menata hatinya. Senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan hatinya dengan Allah. Terlebih lagi ketika ingin melakukan satu amal. Maka ada kasus-kasus tertentu yang dia lihat. Kemudian dengan hikmah itulah hatinya terkadang merasa sedih, menangis. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia untuk menjadikan solusi jalan keluar dari keadaan-keadaan yang berlaku di sekitar kita. Semisal kita lihat di sekitar kita ketika akan disembelih hewan kurban ataupun hewan akikah, yang terjadi kita lihat apa di sekitar kita? Nama bayi ditulis di kertas. Nama muqarrabin ahli kurban ditulis di kertas. Kemudian setelah itu dipercikkan darah ketika hewannya disembelih. Tsumma na'udzubillah. Sangat ditakutkan sekali kalau kita yang merasa dan memang pernah belajar agama, ternyata masih melakukan hal yang sama. Di mana letak beda antara hewan kurban, hewan akikah, ataupun juga untuk khidmat konsumsi keseharian kita. Ternyata letak perbedaannya
hanya pada saat akad jual beli. Sehingga ketika seseorang ingin membeli hewan akikah ataupun hewan kurban, sebelum kemudian dia melakukan transaksi, maka dia tunaikan hajatnya. Dia sampaikan hajatnya, dia beritahu, saya membayar hewan akikah atas nama anak saya, Fulan ataupun Fulana bin. Maka disebutkan seperti itu. Langsung kemudian transaksi. Atau ketika seseorang membeli hewan kurbannya langsung. Saya membeli hewan kurban atas nama, dia sebut namanya, atas nama keluarga kami. Kenapa kemudian mau dilihat bahwasanya pada saat akad, pada saat ingin membeli, begitupun juga penjual, yang ditakyin, yang ditentukan ini adalah peruntukan daripada hewan tersebut. Karena ketika seseorang tidak mentakyin, tidak menentukan niatnya, dan ternyata hewan yang sudah dibeli itu dia lepas. Bahkan pada zaman Rasul ini masih banyak daripada hewan-hewan yang liar. Dia kemudian lepas hewannya. Kalau tadi tidak diakadkan pada saat jual dan beli, maka apa yang terjadi? Tidak dapat apa-apa dia karena hewannya lepas. Atau karena tidak diakadkan tadi, dengan sebab ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak jelas sumbernya, menunggu hari kurban untuk dipercikkan darah di atas kertas yang bertuliskan nama. Apa yang terjadi? Hewan kurbannya ketika dia dihantar ke tempat penyembelihan, diturunkan dari kendaraan, kakinya patah, maka berarti hewan kurbannya itu tidak memenuhi syarat untuk dikurban. Hewan akikahnya itu tidak memenuhi syarat untuk kemudian dijadikan hewan akikah. Jadi inilah maslahat yang perlu kita fahami, ada hikmah di balik itu semua. Ada kisah zaman tabi'in. Ketika dia telah menunaikan hajatnya, transaksi membeli dengan akad ingin menunaikan daripada hewan kurban. Setelah hewan itu dibeli, maka di pertengahan jalan ketika hewan itu dibawa kembali ke rumahnya, di pertengahan jalan hewannya itu berontak, mengamuk, kemudian menghilang. Karena dia masih liar. Maka masalah ini kemudian ditanyakan kepada Amirul Mukminin. Diberitahu kepadanya. Yang pada saat itu Umar bin Abdul Aziz. Maka dia tanya, wahai Amirul Mukminin, saya sudah membeli hewan kurban, tetapi ternyata hewannya berontak, bahkan kemudian lepas, dan saya tak tahu sekarang posisi hewannya di mana. Apa yang terjadi? Diberitahu, kurbanmu telah diterima. Kurbanmu telah tertunaikan. Maka tahun berikutnya, orang yang tadi berkurban ini ingin lagi membeli hewan. Maka dia pergi ke pelosok. Dia datang ke pelosok, ke ujung kampung, ke ujung negeri. Maka dia lihat ada hewan yang dia suka. Dia ingin membeli hewan yang sama. Kemudian, dia beritahu kepada pemilik hewan itu, peternak. Saya ingin membeli hewan yang ini untuk dijadikan hewan kurban. Inilah pentingnya buat akad. Apa yang terjadi? Penggembala itu beritahu, maaf saya tidak berani menjual hewan ini. Karena saya tidak tahu hewan ini datangnya dari mana. Hewan ini cuma bergabung saja, berkumpul dengan
ternak-ternak saya. Dan saya tak tahu ini hewan datang dari mana, pemiliknya siapa. Maka kemudian dia lihat ciri-cirinya, wah ini adalah hewan saya yang lepas tahun lalu. Dan ternyata hewan itu pun juga sudah beranak pinak. Apa yang terjadi? Dia beritahu ini adalah hewan saya yang lepas tahun lalu. Maka diberitahu lagi kepada Amirul Mukminin, haruskah kemudian saya membeli hewan yang baru? Maka inilah kisah yang kemudian patut kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Maka ternyata satu hewan terkadang dia menunaikan 2 kali kurban pada tahun yang berbeda. Maka dia katakan sembelih itu. Yang tahun lalu adalah hadiah bagi kamu. Dan tahun ini menunaikan kurbannya. Bahkan anak-anak hewan dari hewan kurban itu adalah milik kamu semuanya. Ini kalau orang benar di dalam amal agama. Kalau orang faham, orang tahu bagaimana kedudukan hukumnya, status hukumnya dan sebagainya. Maka sekali lagi dijelaskan, hewan kurban ataupun hewan akikah, letak perbedaannya adalah ketika kita membeli hewan itu sudah tertunaikan di situ. Kemudian hewan kurban dengan hewan akikah, letak perbedaannya yang lain adalah ketika hewan itu telah disembelih, maka yang namanya hewan kurban itu bersegera untuk dihantarkan, diberikan kepada para muqarrabin, para ahli kurban, sepertiga dari hewan yang ada. Jadi kalau misalnya sapinya beratnya 60 kg dagingnya, 20 kg itu disisihkan. Kemudian dibagi 7 karena ada 7 orang yang ikut berkurban di situ. Dan dihantarkan sesegera mungkin dalam keadaan masih segar. Dalam keadaan mentah. Ini hewan kurban dihantarkan. Bukan orang-orang diberikan kupon kemudian datang berjubel, berdesakan sampai ada yang pingsan, bahkan ada yang korban jiwa. Subhanallah. Tunaikan haknya saudara kita, hantarkan kepadanya hewan-hewan kurban yang kita bagi. Kemudian yang terbaik bagi para muqarrabin, orang yang berkurban itu, makanya itulah dianjurkan. Ketika hari raya Idul Adha, Yaumun Nahar, sebelum sholat subuh kita sudah bangun, sebelum imsak kita mencicipi sedikit makanan ataupun minuman untuk kemudian bisa menguatkan kita ini hadir di dalam jemaah salat Id, mendengarkan khutbah. Sehingga ketika khatib turun dari mimbar, yang paling baik bagi para muqarrabin adalah jangan makan makanan berat. Karena yang paling diharapkan para muqarrabin di hari nahar, di hari kurban adalah makanan berat pertama yang masuk dalam perutnya, yang lewat di kerongkongannya, di tenggorokannya adalah hewan kurban. Maka ini juga salah satu maslahat menyegerakan menyembelih hewan kurban. Tetapi kalau kemudian disembelih secara bersamaan semua ini bagaimana? Itulah yang akan kemudian hanya bisa dijawab dengan ilmu hikmah. Maka pemimpin yang ada di kampung itu, orang yang dipercayakan kemudian dituakan di kampung itu, dia bisa mengatur. Kelompok sekian kurbannya hari pertama, kemudian di hari tasyrik yang pertama sampai hari tasyrik yang ketiga. Sehingga apa? Pada saat hari pertama, orang-orang yang berkurban di hari pertama ini, pada saat dia telah mengolah daging kurban yang dibagikan menjadi miliknya, menjadi haknya, dia kemudian mengajak, mengundang, menjamu orang-orang yang akan kurban di hari tasyrik. Kenapa? Karena dia juga ini mau dapatkan keberkahan. Dia mengundang orang datang untuk makan bersama.
karena yang lain ini akan berkurban besoknya. Supaya tidak keliru memahami hukum. Semua berebut, berjubel maunya di hari pertama. Ya. Kemudian, kalau hewan akikah, setelah hewannya disembeli, maka ditunaikan haknya. Dan itu juga berusaha untuk menjadi mizatnya kita. Mizatnya Rasul, kecintaannya Rasul itu kita mau bawa juga dalam diri kita menjadi kecintaannya kita. Yang paling disenangi Rasul ini adalah kaki kanan bahagian depan daripada hewan, baik itu hewan kurban ataupun hewan akikah. Kaki kanan bahagian depan itu langsung dikeluarkan, langsung disisihkan. Itu yang akan dibagikan kepada ahli kurban, itu yang disenangi oleh Rasul, dan itu juga kemudian yang diberikan kepada keluarga yang sedang menunaikan akikah kepada anak-anaknya. Tapi kalau hewan akikah, setelah hewannya disembeli langsung diolah. Langsung kemudian dijadikan sebagai hidangan dalam makanan jadi. Disunnahkan kemudian untuk memberikan bumbu tambahan kepada hewan akikah. Baik itu berupa apa yang dikatakan sukar sebenarnya, gula. Baik itu gula aren ataupun juga gula tebu, terserah. Yang jelas di situ katakan bisukar, dengan gula memberikan rasa manis kepada hewan akikah yang diolah. Kalau sudah jadi, orang-orang dipanggil datang makan bersama dengan hewan akikah. Jadi hewan akikah itu dimakan, disajikan dalam keadaan sudah jadi, supaya bisa kita ketahui letak bedanya di mana. Kemudian pada saat kita menyembelih, kemarin kita sudah praktek, tetapi perlu lagi ditekankan ilmunya. Saya pernah diuji di satu kepulauan, ya, yang memang di kepulauan itu ada beberapa orang wali sebelumnya yang datang di kepulauan tersebut. Akhirnya kepala suku beritahu, nanti kamu boleh menyampaikan tausiah, boleh menyampaikan ceramah, kalau ternyata kamu bisa menyembelih hewan dan hewannya tidak bergerak. Alhamdulillah, kami sudah dapatkan ilmunya, dapatkan ijazahnya, sering dipraktek. Jadi seharusnya malu kita jadi laki-laki. Kalau nyembelih, binatang sembelihannya itu masih bergerak, apalagi kemudian terbang pergi. Ya, katanya santri, nyembelih saja tidak tahu. Lebih-lebih kalau hewan yang lebih besar. Yang kemarin kita praktek bagaimana menyembelih kambing. Bagaimana kemudian bisa melihat posisi daging yang jangan sampai dagingnya itu rusak. Karena yang paling riskan ini adalah menyembelih kambing. Banyak orang yang bisa menyembelih sapi, yang bisa menyembelih ayam, tetapi ketika dia menyembelih kambing, daging kambing itu rusak. Ya sudah baulah, keraslah dan sebagainya. Yang jelas, rusaknya daging itu dengan sebab seperti itu. Rusak dari segi tekstur dan rusak dari segi rasa. Jadi kalau kita menyembelih, perlu memang diadakan praktek. Sehingga kalau benar kita menunaikannya, insya Allah hewan kurban, hewan akikah, ataupun juga untuk konsumsi sehari-hari tidak akan bergerak sampai hilangnya nyawanya, sampai kemudian akhir. Maka untuk menyembelih, baik itu hewan akikah ataupun juga untuk konsumsi sehari-hari, cukup dengan bismillah saja. Sekali lagi, cukup dengan bismillah. Tapi apa yang terjadi? Hari ini kenyataan kita lihat. Boleh jadi kita jadi korbannya.
Kalau ada ayam mau disembelih, biasanya kan orang bilang dijennei dulu itu ayam. Diwudukkan dulu itu ayam. Mana ada wuduknya ayam? Ayam itu tidak ada wuduknya. Kan aneh. Yang paling parah, ayamnya diminta untuk diwudukkan, dijennei, sementara yang menyembelih tidak berwuduk, tidak punya wuduk. Maka kita mau tunjukkan, ayam itu tidak ada wuduknya, kambing itu tidak ada jenneknya, tidak ada wuduknya. Ya. Maka praktek itulah dalam bentuk muasyarah yang kita mau tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian kalau hewan kurban ditambahi dengan lafaz Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Itu saja. Tidak perlu kemudian mencipratkan darah sampai ke kertas yang telah bertuliskan nama. Maka hewan-hewan kurban ini pada kenyataannya kita lihat yang sebenarnya sangat-sangat mudah dan murah. Satu orang kepala keluarga sudah cukup untuk mewakili istrinya dan anak-anaknya, sehingga sudah tertunaikan semua mereka ini mendapatkan keutamaan berkurban secara bersama-sama. Yang keliru lagi apa coba? Yang keliru lagi. Terkadang seorang suami dia katakan, tahun ini saya sebagai suami yang berkurban atas nama saya. Tahun berikutnya namanya istrinya. Kalau hewan kurban itu ditunaikan atas nama istrinya, maka suaminya tidak dapat apa-apa. Anaknya tidak dapat apa-apa. Namanya infirodiyat. Hewan kurban yang ditunaikan atas nama anak, maka orang tuanya pun juga tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia ini masih di bawah tanggungan. Artinya meskipun duit itu duitnya istri kita, ataukah juga urunan, ya, patungan dan sebagainya, tetap kita memasukkan nama sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga. Supaya apa? Kepala keluarganya dapat dan anggota keluarganya juga mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau masih ada yang punya kebiasaan, tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, kayaknya perlu diluruskan ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Dan memilih hewan kurban dan hewan akikah. Intinya hewan itu dalam keadaan sehat, bukan berpenyakitan, tidak cacat, dan yang dilihat ini adalah tanggalnya daripada gigi sini. Maka orang yang mengembala itu lebih tahu. Kenapa? Karena usia ini relatif. Tetapi kalau dilihat tanggalnya gigi sini itu bergantinya gigi yang ada pada hewan itu sudah menunjukkan bahwasanya hewan ini adalah hewan yang sudah masuk kategori untuk boleh dijadikan hewan akikah ataupun juga hewan kurban. Karena kalau kambing kacang itu kan memang dia postur tubuhnya kecil, tetapi sebenarnya usianya sudah tua. Bahkan ada beberapa makalah yang menjelaskan ungkapannya itu jauh lebih jauh lebih lezat, jauh lebih nikmat daging yang ada pada kambing kacang dibandingkan dengan yang berpostur besar. Ya. Jadi penting daripada perkara inilah yang kemudian kita mau jadikan hujjah. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi hujjah kalau kita hanya ngomong saja. Sementara kita tidak tahu ilmunya, kita tidak bisa praktek. Bagaimana praktek menyembelih, bagaimana praktek untuk menjadi imam yang baik, ya, bagaimana posisi imam yang baik dan sebagainya.
Sehingga sebenarnya target kita ini, saya ingat ya pesan Kiai Haji Uzairon At-Taifuri. Beliau pernah memberikan program di Pondok Pesantren Temboro namanya program Tajribi. Tetapi kemudian beliau mendapatkan ilham untuk merubah nama program itu dengan program amali. Dengan alasan kalau tajribi itu kan sifatnya coba-coba. Dan boleh jadi orang tidak akan ada kekuatan untuk amali. Alhamdulillah ketika dirubah namanya dengan amali, kami adalah generasi pertama, alumni pertama untuk masuk dalam program amali. Ya, dan ternyata benar. Bersama dengan angkatan-angkatan kami itu semua, alhamdulillah ada yang sudah menjadi ulama di Irian, ada yang di Flores, ada yang di Ambon. Saya lihat tidak ada yang nganggur. Inilah barokah daripada keputusan yang telah dibuat oleh guru-guru kita. Begitupun juga sebenarnya yang kita harapkan, saya rindukan seperti itu. Sudah ada yang lekat dalam diri kita, amal-amal yang bisa kemudian menjadi hujah di tengah-tengah masyarakat. Kalau Kiai Haji Mukhlisun beritahu, orang yang mondok dengan saya meskipun 1 hari, tetapi ternyata dia bisa mendapatkan amal untuk dipraktekkan di masyarakat, maka dialah sebenarnya hakikat santri saya sampai di akhirat. Meskipun kalian mondok, kata beliau, sampai bertahun-tahun, belasan tahun, tetapi kalian tidak bisa menjadi hujah di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan tidak ada manfaat daripada ilmu itu, jangan sampai memang berkahnya tidak sampai. Jangan sampai berkahnya sudah dicabut. Kenapa? Karena ilmu itu kan berkah. Berkah itu hanya akan bisa dilihat dengan sebab manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.